paling viral itu TK sepertinya, karena kalau kita di SD tidak ada, belum pernah kita wisuda. Mungkin di tempat ibu tidak ada, tapi sekarang hampir semua jenjang di kelas akhir itu memang mengadakan. Hampir, bukan berarti semua ya, tapi hampir. Kalau TK ini kemarin sempat viral kan di media sosial itu acara wisudanya bersama lah kasus yang diangkat dan membeda. Kita butuh opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja sih. Ini aja atau bagaimana? Untuk kita semua. Saya belum ketemu kasus ya, jadi saya ikut aja kayaknya. Atau kita kalau di tempat Bu Puji gimana? Adakah yang wisuda itu Bu Puji? Kalau viral tahunnya kan kalau untuk setiap tahunnya alhamdulillah tetap ada sih Bu. Tapi sebelum kita ngadakan wisuda itu memang kita musyawarahkan dulu sama orang tua. Jadi kesepakatan gitu, takutnya nanti kan ya seperti itu kalau ada dari luar itu ngadain. Nah gitu kan karena kita kesepakatan orang tua, jadi seperti kita sudah sepakat kalau memang tidak diadakan ya kita tidak adakan. Tapi mayoritas kalau untuk di sekolah kami Bu menginginkan semua orang tua, jadi ya tetap kita laksanakan. Artinya ya kalau untuk wisuda tidak bermasalah ya? Justru yang puncak tema yang bermasalah ya Bu. Pak Sudarmi mungkin punya kasus di sekolahnya? Ada tulisannya. Di SMA saya punya kasus. Halo Pak Sudarmin. Pak Sudarmin, ada kasus kah di sekolahnya yang mungkin bisa kita bahas? Kayaknya soalnya beliau nih yang kurang anu. Halo. Atau mungkin beliau ini sedang kegiatan lain juga ya. Halo. Bisa jadi. Karena tadi kayaknya rame pas waktu. Kalau seperti ini bagaimana Bu? Ada di tempatku tuh mungkin belum menjadi sebuah kasus besar sih, cuma jadi problema di lingkungan kami ya Bu ya. Itu begini, ada salah satu dari kami, tenaga guru maksudnya, itu saat ini sedang mengikuti PPG. Nah, dengan dia mengikuti PPG sudah otomatis dong dalam pelaksanaan tugasnya itu tidak bisa maksimal. Nah, saya tidak tahu apakah peraturannya masih sama dengan 2022 atau sudah berubah. Jujur saja saya tidak tahu. Cuma yang jadi masalah tuh begini. Selama ini beliau tuh tidak turun yang bersangkutan. Akibatnya, siswa yang pada jamnya beliau otomatis sudah amburadul nih. Karena maksud kami kan kalaupun toh beliau nggak bisa hadir, minimal lah dikasih tugas atau apa, jadi kita bisa ngawasi gitu kan. Nah sedangkan kita sendiri kan punya kepentingan masing-masing nih, ada yang masuk kelas, ada yang mungkin kalau saya ada yang bimbingan atau apa, kan kita nggak bisa full untuk membantu. Nah kalau sesuai dengan peraturan yang di 2022 dulu itu kan walaupun kita ngikut PPG tetap diwajibkan untuk turun sekolah, karena biasanya meet dilakukan seperti yang kita ini, jadi di siang hari gitu. Nah kalau untuk yang sekarang kita belum tahu karena beliaunya belum cerita ke kita. Nah masalahnya beliau ini tidak pernah hadir. Di satu sisi itu penting juga untuk mengikuti PPG karena ada hal tujuan tertentu yang mungkin akan kita capai selain profesionalisme ya. Nah itu apakah itu bisa menjadi sebuah kasus atau enggak menurut Bapak Ibu seperti apa, saya belum paham. Jadi terjadi dua dilema gitu nah Bu. Satu, harus mengikuti PPG karena itu juga penting, tapi di sisi lain karena PPG itu tugasnya di sekolah banyak diabaikan gitu. Sedangkan kan di sekolah juga butuh beliau untuk tetap memberikan materi agar anak-anak ini minimal lah. Kalau di kasus Ibu ini berarti kalau paradigmanya masuk di individu lawan kelompok juga. Bisa jadi. Dia rasa belas kasihan sama ini keadilan sih. Bisa individu lawan kelompok, bisa apa tadi Bu Ramlah? Keadilan dan rasa kasihan. Ya bisa jadi karena kalau
Ditanya bagaimana jika tulisan ibu dipublikasikan. Nah itu jadi Ibu puji aja kali ya, karena ini kasusnya mungkin lebih ada viral juga sih kemarin kasus-kasus TK ini. Kita unggah punya Bu Puji aja kalau gitu ya. Boleh sih Bu. Tapi kemarin itu saya juga ada pernah, maksudnya kalau untuk kejadiannya bukan di sekolah sih, maksudnya kayak untuk jenjangnya itu bisa di SD, bisa di SMP, SMA. Kemarin itu ada pernah saya baca kegiatan tuh, nah bukan kalau untuk kenaikan kelas itu kan biasanya paling tidak itu dalam paling tidak 3 mata pelajaran yang di atas kaki mulai seperti presenternya itu 8 mereka itu istilahnya itu harus yang Iya, Bapak Ibu. kemudian Posisi kehadiran anak tidak dinaikkan karena nilainya itu nggak mencapai kehadirannya kurang. Kalau dia tidak naik kelas, otomatis anak-anak itu nanti takutnya malah nggak mau sekolah lagi. Maksudnya tambah mogok lah ya. Nah itu juga istilahnya kan kayak dilema juga kalau nanti kalau udah dinaikkan nanti tak suruh di kita sesuai dengan Jadi Bu, setelah Ibu Puji cerita, saya udah ingat, memang saya mengalami itu. Saya mengalami tahun kemarin, nama anaknya ini kan dia jarang sekali turun. Nanti wajibkan orang tuanya ini profesinya tetangga kesulitan. Jadi kan mereka itu dilemanya begini. Alhamdulillah Ibu cerita akhirnya anak teringat. Dilemanya begini, anak ini ikut orang tuanya, kalau terjadi apa-apa tuntut nanti Bu. Tahu lah, kita kan terus naik kelas pasti yang lain protes. Kenapa Bu si Rangga jarang turun? Nah itu simple ya, betul bagus Bu. Saya jadi dapat inspirasi, jadi ingat kemarin. Jadi Bu, saya itu sudah sempat ngeprint rapotnya itu tidak naik kelas. Karena banyak tadi pertimbangan ini saya pikir tidak merubah, saya print ulang rapotnya lagi kembali. Saya ganti lagi naik kelas. Jadinya, saya pikir dengan saya tidak akan merubah keadaan kan, terus saya tahan anak ini 1 tahun ini jangka panjang. Berarti Ibu Ramlah kasusnya dari jangka pendek ke jangka panjang ya? Masuk itu tapi masuk keadilan sama juga sih Bu, rasa kasihan, rasa keadilan sama kasihan ya, masuk juga. Dan ya
berasa keadilan, tiba-tiba dia yang semua sekolah diambil kebijakan tertentu yang tapi nak apa yang diunggah cukup bagus sih, cukup menarik apa yang Ibu ceritakan, atau itu aja yang kita unggah? Boleh Bu, maksudnya kan itu masuk semua kita. Ya betul, itu kan hal-hal yang saya akan menjelaskan teknik positif individual yang akan diterapkan dalam sebuah sifatnya sebagai video berikut ini karena kasihan itu. melalui attending, empati, dan Jadi Bu, Allah kita sepakat itu aja dulu ya Bu ya. kalau ada yang kita sepakati, terus kita selanjutnya kegiatan selanjutnya. Aku tadi gimana ya Sri kasus itu. Kalinya dulu. hijau dalam hidup boleh bebas. Yang penting kita mau buat hak ciptanya jadi bisa hak cipta itu ucapan terima kasih di akhir. Ini Kak daftar tuh. Ya, tadi ada mostly individual teknik ascending empati respon ke lain. Di situ sebagai guru yang kita menggali perasaannya sih dalam hari ini aduh kegiatan itu adalah proses konseling individual melalui teknik attending, empati, dan tadi itu ada proses konseling individual melalui teknik-teknik yang telah disadari, yaitu melalui attending, empati, dan respon dari klien. Di situ guru BK mencoba menggali permasalahan siswa dari kelas, perasaannya dalam minggu, dan orang-orang yang terjadi hari ini, besok, dan kemudian hari ini. Terima kasih atas. Ini jaringanku yang jelek kah ya? Enggak, memang belum sering. Silakan Kak Darmin. Halo Pak Sudarmin. Ya, halo, maaf. Gimana Pak? Terputus-putus. Jadi saya kurang tadi fokus tentang pembahasan karena kurang maksimal. Masih rada-rada sakit. Rada-rada sakit. Kurang lebih 2 minggu sakit. Jadi berkaitan dengan masalah tadi, kalau di tempat saya itu memang banyak sebenarnya kasus yang bisa kita sampaikan, termasuk apa yang disampaikan Bu siapa tadi tentang masalah yang melibatkan guru di sekolah yang memang terkadang bertabrakan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kalau saya di sini memang melihat KBM di sekolah itu barangkali hampir sama, tapi yang menjadi sorotan
di sekolah saya ini memang banyak sekali pembelajaran itu terabaikan. Kenapa? Karena banyak guru yang mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah, sehingga membuat siswa itu terbengkalai dalam pembelajarannya. Ada juga beberapa guru itu yang memang mempunyai tanggung jawab yang besar, membuat penugasan sebelum meninggalkan sekolah. Karena rata-rata kami memang di SMK yang notabene ini ada program sekolah PK. Itu banyak kegiatannya di luar sekolah sehingga banyak melibatkan guru. Kemudian di situ puncaknya anak-anak juga mempunyai menyoroti bahwa kurangnya pertemuan KBM dengan guru, berakibat banyak tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh siswa. Kemudian pada akhir daripada pembelajaran banyak siswa yang bermasalah dengan tugasnya. Ini barangkali juga menjadi catatan bagi guru karena guru mengabaikan penugasannya. Di sisi lain, guru kurang memberikan penilaian yang baik kepada siswa. Padahal yang membuat masalah kan guru juga. Terkadang diberi tugas di luar daerah tetapi tidak memberikan penugasan kepada siswa. Dan pada akhirnya siswa banyak yang tidak tuntas pelajarannya. Syukurnya karena untuk mulai tahun ini di sekolah kami itu sudah tidak ada lagi siswa yang tinggal kelas. Tidak ada lagi siswa yang tinggal kelas, namun tagihan tetap ada. Dan nilai belum bisa dimasukkan di dalam e-rapor karena adanya siswa yang belum bisa menuntaskan setiap pembelajaran. Ini menjadi masalah barangkali dari sekolah saya. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan, tetapi kalau memang ada yang lebih serius untuk kita angkat, dipersilahkan saja. Mohon maaf karena saya kondisi kurang maksimal, jaringan juga terputus-putus tadi, dan kondisi kesehatan juga masih belum stabil. Terima kasih Bu Endang, teman-teman, dan Pak Martinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita sepakati dulu yang kita unggah yang mana nih? Yang dari Bu Ramlah tadi, Bu. Dari Bu Ramlah ya? Ya, Bu Ramlah bisa itu. Iya. Iya, lebih ini dia. Saya buka pertanyaannya dulu. Pertanyaan yang pertama ya. Satu ayat aja. Ar-Rahman. Hah? Boleh. Tata cara wudhu apa namanya? Enggak, saya itu jelaskan fardunya wudhu. Oh betul, Yang bisa. wajib. Bisa hikmah wudhu, kemudian rukun, Ya, arkan. rukun-rukunnya. Itu bagus tuh. Hah? Ya, kalau menurut saya ya Bu, lebih pas keadilan dan kasihan. Pertanyaan kedua ya. Prinsip mana yang mendasari? Yang kedua ya. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan prinsipnya ya. Lihat bukanya sudah dua warna. Itu akhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeno. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis simpanan nasabah bank. Jenis-jenis nasabah, jenis-jenis simpanan di bank itu ada tiga. Simpanan wanita. Salah satunya Gimana, Bu Ramlah? tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang paling ilegal, Siapa, paling Pak? banyak digemari oleh nasabah. Karena persyaratannya ringan, saldo Prinsip terenggahnya dilemanya kalau menurut saya Bu, simpanan yang awalnya berpikir berbasis rasa peduli. Di situ kan karena untuk memberikan kesempatan kepada murid tadi kan yang agar bisa naik kelas tadi, agar bisa tetap Yang melanjutkan. kedua yaitu tentang simpanan dalam bentuk giro. Tapi di Keuntungan sisi lain simpanan dalam tadi, bentuk oke Bu giro Rahma, ini siap. bisa diambil Bu Ramlah, pakai Bu melalui Rahma. cek. Nggak bisa move on. Jadi kalau Tapi dari cerita Bu Ramlah seorang tadi, nasabah mau membayar atau membeli ada juga belum peraturan punya yang uang, maka dia bisa membayar pakai cek tadi tuh anu ke kan mau tidak penjualnya dibayarkan atau karena kan ada juga yang tadi Bu Puji orang sebutkan yang kalau bersangkutan naik untuk belanja. naik kelas Yang ketiga minimal KKM harus yaitu terpenuhi, dalam terus bentuk absensi juga deposito biasanya kalau tempat saya berjangka. ditambah dengan perilaku Deposito berjangka ini penilaian skalanya sosial agak lebih emosional. besar, simpanannya agak lebih besar, Biasanya begitu. dan untuk penarikannya Ini masuklah ya berbasis peraturan hanya bisa dilakukan sesuai kesepakatan antara yang punya uang dengan bank. Seandainya terjadi permasalahan belum waktunya mengambil, Berapa? terus Sudah bagus kan nasabah baiknya? tersebut memaksa untuk mengambil, maka akan dikenakan penalti oleh pihak bank ke nasabah tersebut. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat di layar dan pelajari. Apabila kurang paham bisa bertanya ke saya. Halo Bu Ramlah. selaku Dasar Data Perbankan. Halo. Kapan Halo dan Bu, di mana sudah saja. terdengar? Sudah aman. Yang saya sebutkan Sudah sampai pertanyaan nomor berapa Bu? belajar. Nomor 2, prinsip yang mendasari kan ada 3 prinsip nih ya. Berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, berbasis rasa peduli. Tidak bisa kita masukkan 2 prinsip Bekerja ya? nih. Bisa. Kalau paradigma itu dimasukkan lebih dari satu juga bisa. Asal kita punya alasan di situ nantinya. Bu Endang, Setuju kata Bu, Bu Endang, sudah. rasa peduli sama mungkin berbasis hasil akhir yang kata Bu Matematika, Endang ya. matematika dulu. Kayaknya kalau menurut saya masuk dua karena berbasis hasil akhir itu hasil bagian rapotnya ya Bu ya. Terus berbasis rasa peduli seperti dengan murid ini kalau saya tak kasih naik nih putus sekolah nih. Ya, betul. Jadi kita ambil 2 ya. dua-duanya yang Ibu Endang sama Ibu disampaikan ya. Rukun-rukunnya aja, rukun dan Prinsip yang kami anunya. gunakan. Karena panjang itu kalau mau dibahas semua. Enggak, yang saya bahas nanti fardunya dan nama. Fardunya iya bisa. Jadi pengantar dulu bahwa Gimana Pak itu Sudarmin? menjadi penting. Kenapa? Setuju Karena aja ini atau ini. bagaimana? Bu Puji, aman? Setuju? Aman Bu. Setuju, Ini setuju. Ibu Ibu catat nggak maksudnya nanti di Setuju. akhir yang Bapak minta tadi Bu. Nah, sudah, cuman kasusnya nanti saya tak minta cerita yang lebih konkret lagi ke Iya, Bapak. iya. Karena tadi kan cuma intinya aja. Siap, siap. Tulisnya ya, Setuju, Ibu Puji. tulis ceritanya. Setuju aja Pak Sudarmin? Setuju, 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 setuju. Oke, sekarang pertanyaan nomor 3.
tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah yang paling tepat, apakah telah tepat atau belum? Sudah tepat tahapan pengujian. Tahapan Yang 9 langkah itu sepertinya Bu ya. Ya, yang 9 langkah tuh. Kita kan ditanya dulu nih Bu, sudah tepat atau belum? Kalau kita jawab sudah tepat, kenapa? Apa? Ya. Nah, kalau kita jawab sudah tepat karena sudah memuat 9 langkah pengambilan keputusan. Terus masih adakah pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak apakah pilihan pengambilan keputusan itu telah tepat? Mana Bu? Ini Pak Sudarni. Ini ada apa namanya? Ada penjelasan dari Pak Martinus, kalaupun toh dianalisis itu harus ada penjelasan di setiap pertanyaan itu harus dibuatkan analisisnya. Ya betul Bu. Soalnya di itu yang tahap yang 9 langkah itu kan ada masing-masing. Kalau untuk yang pertama itu kan seperti nilai-nilai yang saling bertentangan dari kasus tersebut itu apa, kemudian seperti siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, masukkan semua. Mengenali nih, kita nomor 1 dulu ya, 9 langkah nih ya. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Ya, mengenai yang saling percaya. Bertentangan. Nilai-nilai yang bertentangan ya. Nilai kejujuran dengan nilai kemanusiaan mungkin. Untuk tidak jujurnya kan memberikan nilai karena meskipun nilainya rendah seharusnya tak naik, untuk dikasih naik. Nilai kejujuran yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Kemanusiaan ya. Nilai kejujurannya itu yang seharusnya dia tinggal kelas jadi naik kelas ya. Ya, betul. Sama nilai kemanusiaannya. Gimana Bu tadi nilai apa yang tadi kan poin 1 ya Bu? Ya, poin 1 yang bertentangan. mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi nilai bertentangan Bu nilai kejujuran dan Kemanusiaan. Nilai kemanusiaan. Oke Bapak Ibu, kita dengarkan. Kalau nilai kemanusiaannya di mana ya? Jelas rasa kasihan itu kali ya, rasa kasihan makanya kita menaikkan anak tadi. Baik, materi kita hari ini adalah tentang industri pariwisata. Oke, sebelum kita mulai materi ini, ada patokan yang memberikan ikut belajar. Iya nilai kasihan lah Bu. Mungkin lebih tepatnya jangan nilai kemanusiaan, nilai kasihan aja Bu. Ini itu ya. Tapi nilai kasihan ya. Iya nilai kelas ya kan. Jika kita memberi kesempatan untuk naik kelas gitu ya. Iya karena kasihan aja Bu. Kira-kira apa Spesifik juga kemanusiaan masih dari nilai-nilai kemanusiaan. ada yang Inggris
bahkan zaman sekarang ada orang yang Siapa yang terlibat dalam karena sudah rame di tempat tersebut yaitu Sekolah terlibat Bu. sekolah? Iya. Murid dan orang tuanya. Ketiga, kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Enggak fakta yang membuktikan bahwa dia itu sebenarnya tidak cocok di kelas ya Bu ya. Ya, Absen, kan absensi siswa Bu. Absensi siswa. Ya, nilai. kemudian nilai yang kurang dari KKM tadi Bu. Iya, Itu masuk dalam mereka nilai kali ya, buku nilai itu ya. Sikap nilai. Dan juga ini Bu, dari guru bidang studi kan kita juga ada tuh guru lain, misalnya guru olahraga, guru ini apa, agama. Artinya berarti gini Bu, di sini kita tambah catatan dari setiap guru mata pelajaran maupun Dari setiap guru mata pelajaran aja mungkin catatan dari setiap guru mata pelajaran. kayak gitu aja ya. Bentar, Saya buka kitab. sama Bu, saya sambil juga buka Sambil buka kitab ini. nomor 4. Pengujian benar atau salah. Nah, kalau pengujian benar atau salah ini Harus ada uji legal sama uji regulasi. Nah, saya kurang paham dengan barang ini. mungkin kita bisa bertanya sama Pak Martinus dulu nih. Uji legal ini. Uji legal dan uji regulasi. Uji mungkin paham dengan materi ini. Kalau legal itu maksudnya gini nah Bu, ini sesuai dengan peraturan atau tidak kalau di sekolah ya. Ya, betul kah? Uji. Ya. Kalau di sini kan uji legal itu tidak ada pelanggaran hukum. Ya, hukum itu kalau secara luas ya, tapi maksudnya kalau di sekolah kan berarti berkaitan dengan peraturan. Jadi kalau dia berarti misalnya bertanya apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Uji legal. Ada nggak Bu ya menurut Ibu? Kalau dibilang peraturan mungkin ada Bu, karena secara absensi kan gini, di peraturan bisa di tempat saya misalkan kan 20% kan kalau nggak salah ya, 20% kehadiran siswa yang apa maksudnya jika tidak hadir sebesar 20% itu sudah tidak naik kelas dari dalam 1 tahun loh ya, misalkan hari efektif itu sekian, 20%-nya berapa gitu, berapa hari. Nah, kalau 1 bulan itu kan sudah masuk Iya, biasanya lebih hari. Maksudnya itu masuk hukum nggak Bu ya, kategori hukum untuk kita di sekolah ini. Sebentar kita tanya dulu Pak Martin. Iya, soalnya kalau kata hukum ini berat bah rasanya. Pak Martinus Masih di ruang lain. kayaknya masih di ruang lain beliau nih. Kita ke regulasi. Regulasi aja dulu ya. Regulasi itu adalah dilema etika dan tidak ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya. Mari kita uji apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik di dalamnya. Konflik yang terjadi pada seorang wartawan yang harus melindungi sumber beritanya. Seorang agen real estate yang tahu bahwa seorang calon pembeli potensial sebelumnya telah dihubungi oleh koleganya. Anda tidak bisa dihukum karena melanggar kode etik profesi Anda, tapi Anda akan kehilangan respek sehubungan dengan profesi Anda. Oh, kayaknya. Jadi hukum membaca saya menalar tadi berarti tidak selalu harus hukum. Ya, betul. Dia hanya di regulasi. Kalau di regulasi masuk ke kode etik ya. Dilema kan? Kalau yang saya baca
jadi yang uji legal tadi kan, kalau seandainya dia apa namanya nggak ada istilahnya dia memasukkan, otomatis di kasus ini dia bukan dilema etika, namun apa kasusnya itu yang itu loh, yang satunya, maksudnya dia tidak semuanya benar lah istilahnya. Apa bujukan moral? Ya itu. Jadi sepertinya yang regulasi ini ada pelanggaran, tapi kalau yang untuk uji legal tadi sepertinya tidak ada sih. Iya. Dengan setelah Bu Endang baca tadi, kayaknya tidak ada aja jawaban terlalu berat. Berarti untuk uji legal tidak ada, tapi untuk regulasi Dan ada. pelanggaran hukum ya Bu ya. Ada pelanggaran hukum di situ. Tapi kan secara hukumnya tidak merugikan siapa ya Bu ya. Kalau untuk regulasi diletaknya di mana Bu nih? Gimana deh Bu? Kode etik Kalau yang regulasi ini Bu, dia memberikan nilai kan nggak sesuai dengan hasil anak itu tadi. Ya nggak? Betul. Itu kan sebenarnya sudah melanggar kode etik kita kan? Kode etik ya. Berarti pelanggaran kode etik ya. Pelanggaran peraturan atau kode etik dengan memberikan nilai tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu ya, kan penjelasannya nanti. Iya Bram lah, Bu Puji. Iya, kayaknya gitu tadi ya Bu Puji. Di mana guru memberikan nilai yang tidak sesuai dengan, tidak objektif ke bahasanya Bu. Ya. Kita ke uji intuisi, uji publikasi dan seterusnya, atau cukup regulasi aja? Kita masukkan aja Bu, takut nanti Atau kita baca dulu aja nanti sesuai atau enggak gitu ya? Ya. Kalau memang ada yang kita tulis ya Bu ya. Oke, saya baca ya. Uji intuisi. Langkah ini mengandalkan tingkatan perasaan dan intuisi Anda dalam merasakan apakah ada yang salah dengan situasi ini. Apakah tindakan ini mengandung hal-hal yang akan membuat Anda merasa dicurigai. Uji intuisi ini akan mempertanyakan apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang Anda yakini. Walaupun mungkin Anda tidak bisa dengan jelas dan langsung menunjuk permasalahannya ada di mana. Langkah ini untuk banyak orang sangat umum dan bisa diandalkan untuk melihat dilema etika yang melibatkan dua nilai yang sama-sama benar. Kayaknya tidak ada deh. Mengandalkan tingkatan perasaan. Perasaan kita Bu ya, ada dua nilai yang sama-sama benar. Saya rasa ada Bu, satu, kalau anak ini saya tahan bagaimana nasibnya dan yang kedua, kalau saya naikkan bagaimana perasaan siswa saya yang lain. Betul. Pasti ada kecemburuan sosial. Berarti ada uji intuisinya ya. Ini masih langkah keempat ya Bu ya. Iya. A, B, C, D. Uji intuisi tadi mengandalkan tingkatan perasaan ya. Iya.
berikutnya ini menakutkan saya nih. Yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran, apakah Anda nyaman? Kayaknya tidak deh, saya terus. Gimana tuh Bu Puji? Coba Anda bayangkan bila hal itu terjadi, bila Anda merasa tidak nyaman, kemungkinan besar Anda sedang menghadapi benar situasi benar lawan salah atau bujukan moral. Benar. Iya. Bu Ramlah kan memang tidak berani nih, artinya berarti kebujukan moral. Iya, saya tidak nyaman. Kalau bilang mau dipublikasikan, pribadi saya terus terang tidak mau. Berat ini pertanggungjawabannya ini. Dilema. Apa yang akan Anda rasakan? Berarti kan ini tetap kita masukkan ya uji publikasi nih, artinya kan perasaan ini kan ditanyakan tentang perasaan kita seandainya masalah ini dipublikasikan kan? Iya, kan kalau dipublikasikan pasti berdampak pada image guru yang negatif gitu. Pasti orang tua lain komplain kan gitu, sudah tidak profesional lah ceritanya kan, sesuai peraturan, suka hati. Jadi uji kompetensi tetap kita adakan, ya uji publikasi. Maka merasa bagaimana Ibu berdua dengan Pak Sudarmin, tapi kalau misalnya saya pribadi ditanya, tapi tetap ada kok pertanyaan ini. Ya, karena ini maksudnya kan ini ditanyakan seandainya dipublikasikan bagaimana perasaan gitu kan, maksudnya perasaannya nyaman, tidak nyaman. Nah kan maksudnya kita masukkan aja kali Bu ya. Ya tetap kita masukkan, nah kita di situ seandainya ini tidak nyaman, betul kita merasa tidak nyaman karena itu ya betul. Masih saya. Oke, lanjut ya. Uji publikasi tadi itu ya Bu, yang keempat ya. Ya, yang publikasi masih di langkah keempat, belum langkah kedua. Ini uji panutan atau idola.